Halo, salam 123. Yes, jumpa lagi bersama saya Indra 64. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan rekan-rekan dimanapun kalian berada, baik di seluruh Indonesia dan dimanapun kalian berada mungkin di luar sana. Hari ini kita membahas bagaimana kita mendapatkan informasi data pelanggan, mungkin dalam bidang apapun itu. Mungkin kalau saya bilang kebetulan saya memiliki pengalaman di bidang handphone, mungkin teman-teman atau bapak ibu yang memiliki perusahaan dalam bidang apapun bisa mendapatkan data pelanggan di suatu wilayah tertentu, baik itu di provinsi, kota madya, dan kabupaten. Yang saya memberikan informasi ini adalah berdasarkan pengalaman saya ketika saya mencari data para pelanggan yang saya belum mengenal sama sekali di suatu wilayah tertentu. Dan tentunya sebelum saya berkunjung ke wilayah tersebut, ada beberapa hal yang harus saya persiapkan tentunya, karena dari sisi pengalaman mungkin ada di dunia handphone, tetapi untuk berkunjung ke luar kota tidak memiliki pengalaman hal tersebut. Bagaimana mencari dealer, mencari customer, di mana alamatnya, dan tentunya saya tidak memiliki pengalaman. Oke, yang saya mau bagikan adalah bagaimana kita mencari pelanggan atau customer di provinsi atau di wilayah di mana kalian berada. Yang saya berikan adalah bagaimana teman-teman mungkin bisa lihat ketika suatu pertambangan atau menaik pesawat, biasanya ada media, di situ ada rute. Ada rute wilayah. Di situ teman-teman sebagai sales atau sebagai supervisor atau manager atau bapak ibu yang memiliki perusahaan bisa melihat rute mana suatu pesawat yang ada melakukan penerbangan. Di situ mungkin bagi beberapa perusahaan mungkin wilayah tersebut tidak potensial. Ada beberapa hal perusahaan hanya melihat kota-kota besar saja ketika mereka membuka atau mencari pelanggan atau customer untuk menjadi rekan bisnis mereka. Dan yang saya alami ketika saya mendapatkan hal itu, ada beberapa wilayah yang belum dikunjungi para customer atau kompetitor. Saya mengunjungi suatu wilayah tersebut yang di mata kompetitor tidak potensial. Di mata saya, bagaimana saya mengelola suatu wilayah itu menjadi tidak potensial menjadi potensial, dan di mana wilayah tersebut tentunya tidak ada merek, tentunya merek yang saya yang bawa yang bekerja, ternyata di situ ada merek saya terkenal atau produk saya menjadi terkenal. Nah, itulah yang saya bisa bagikan beberapa tips ketika teman-teman atau bapak ibu yang memiliki perusahaan ketika ingin mencari customer di wilayah tertentu di provinsi Indonesia. Itu satu. Yang kedua, teman-teman bisa mendapatkan brosur tentunya. Ini ada beberapa brosur merek. Di belakangnya biasanya di sini ada juga beberapa contoh produk handphone yang QC phone, dan di belakangnya biasa ada beberapa data customer dan data pelanggan yang ada tulisan quality service, tempat mereka service handphone, di mana teman-teman bapak ibu atau customer bisa membeli handphone di wilayah tersebut. Kalau ada kerusakan bisa berkunjung ke toko tersebut. Dan di sini juga ada wilayah provinsi, alamat, dan nomor telepon. Jadi ini sangat berguna ketika bagaimana yang dulunya kita tidak mengerti nama pelanggan dan nama toko pelanggan, dan ketika kita mendapatkan informasi ini sangat penting untuk kita melakukan atau mencari produk, mencari para pelanggan, di mana kita belum ada pelanggan sama sekali untuk dalam bidang dunia handphone. Nah, buat bapak ibu atau teman-teman atau sebagai sales, ini sangat penting data-datanya ketika Anda bekerja di bidang handphone tersebut, karena pelanggan, data pelanggan itu ada sangat penting ketika untuk mengekspansi atau mengembangkan produk kita dalam suatu perusahaan. Itu yang nomor 2. Dan nomor 3, biasanya mencari nama data pelanggan atau pelanggan baru atau toko bisa melalui beberapa koran lokal, baik itu koran lokal atau koran nasional. Kebetulan saya mendapatkan ini koran nasional waktu zaman 8 tahun yang lalu. Saya potong. Nah, ini ada beberapa
yang dimana yang dulunya saya tidak tahu, yang sekarang saya sudah tahu. Dan di sini ada tertulis ada beberapa kompetitor yang mengambil, beberapa dealer yang mengambil produk kompetitor. Jadi saya kasih tanda supaya itu mengingatkan saya. Dan ada beberapa juga ada kompetitor merek lain. Apakah sama? Ini kan ada beberapa merek yang lain. Apakah sama toko-tokonya atau berbeda? Nah, di situ teman-teman bisa melihat supaya saya bisa cross check apakah toko ini mengambil produk kompetitor yang lain atau tidak. Jadi itu menjadi patokan buat kita sebagai perusahaan yang baru. Kalau pemilik toko mengambil produk yang sudah terkenal, tentunya kita orang baru dalam bidang handphone, kita harus menawarkan produk kita kepada toko tersebut atau kepada pemilik toko tersebut. Dan ini ada juga di koran saya mendapatkannya, dan banyak sekali karena ini sangat penting karena ada beberapa hal yang dicantumkan, ada yang tidak dicantumkan nama tokonya. Jadi kebetulan waktu itu saya mendapatkan informasi, membaca, dan saya potong dan saya simpan baik-baik karena ini sangat penting ketika saya bekerja di suatu perusahaan lain, ketika saya akan merintis perusahaan yang ingin membutuhkan tentunya sumber daya tenaga saya ketika untuk mengembangkan perusahaannya. Jadi itu yang ketiga. Dan yang keempat, ini masih sama di koran. Teman-teman atau Bapak Ibu bisa ketika sampai tujuan wilayah, kota atau provinsi, bisa bertanya kepada tempat penginapan atau karyawan, atau juga di hotel, tanya sebagai resepsionis, apakah toko wilayah di sini besar, toko handphone namanya atau toko apa. Dan tentunya kita bisa juga berkunjung ke market atau ke wilayah tersebut yang pusat-pusat, yang dimana ada pusat handphone, ada tentunya mungkin di wilayah-wilayah tertentu atau pusat-pusat otomotif atau apapun itu produknya, atau pusat-pusat bangunan. Jadi teman-teman bisa bertanya kepada mungkin para pegawai hotel dan pegawai penginapan atau sopir, dimana teman-teman yang dijemput dari bandara sampai menuju ke hotel tersebut. Jadi teman-teman bisa menanyakan, ada banyak hal, jadi tidak cuma mensurvei satu tempat, tapi bisa melihat situasi daerah tersebut, apa potensial apa yang harus kita lakukan, dan kita bisa mencari pelanggan-pelanggan yang baru atau toko-toko mana yang sangat tertarik untuk mengambil produk kita, untuk memasarkan produk kita. Dan ketika saya memberikan hal itu, saya mendapatkan hal itu, mendapatkan pengalaman hal itu sangat memberikan kontribusi atau bergairah. Maksud saya adalah bagaimana caranya produk saya bisa diterima di suatu wilayah tersebut. Dan tentunya kita sebagai karyawan atau Bapak Ibu yang bisa melihat jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, bagaimana produk kita bisa diterima di wilayah tersebut. Itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan, bagaimana kita mencari data pelanggan yang baru di suatu wilayah provinsi atau kabupaten dan kota madya, atau di suatu pulau yang dimana kita tidak mengetahui sama sekali apa yang harus kita lakukan. Jadi itu yang saya bisa memberikan tipsnya supaya ini sangat berguna. Dan jangan lupa subscribe dan kiranya komen apa masukan buat saya di channel ini supaya saya bisa memberikan kontribusi channel yang berkembang. Dan kiranya ini sangat bermanfaat supaya teman-teman ketika membutuhkan beberapa hal, mencari pelanggan di luar kota dan bagaimana caranya, bisa komen di Indra 64. Terima kasih, kiranya ini sangat membantu. Dan jangan lupa subscribe, dan sampai bulan Mei kiranya saya mencapai targetnya supaya saya bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat. Oke, bye bye, salam 1 2 3, yes yes yes, wassalam.